Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Manusia dalam Pendidikan, yang akan dijelaskan oleh anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Yulia Pratiwi. Saya Kevin Apriansyah Angga Putra. Saya Imam Abdul Razak. Saya Putri Jenitri. Saya Julia Binarahya. Baik, langsung saja kita ke slide presentasi. Dalam materi kami yang berjudul Hubungan Manusia dalam Pendidikan, kami menyajikan beberapa subbab, di antaranya hubungan kemanusiaan dan pendidikan, hakikat manusia dan pendidikan, implementasi konsep kemanusiaan dan pendidikan, keterkaitan budaya kemanusiaan dan pendidikan, serta tujuan hubungan manusia dan pendidikan. Subbab yang pertama, yakni hubungan kemanusiaan dan pendidikan, ialah di mana menjelaskan manusia merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa. Bila dilihat dari sosok diri serta beban dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Manusia satu-satunya makhluk yang perbuatannya mampu mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak Tuhan yang mampu menjadi sejarah. Dalam keterangan ini, kami juga memaparkan 3 aliran mengenai hubungan kemanusiaan dan pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme ini menjelaskan bahwasannya manusia tidak perlu dididik, sebab perkembangan manusia sepenuhnya ditentukan oleh bakat yang secara alami ada pada dirinya. Jadi, aliran nativisme ini menyatakan bahwasannya manusia tidak perlu diberi pendidikan atau keilmuan apapun, karena bagi aliran nativisme, manusia telah lahir seperangkat dengan bakat dan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, yakni aliran empirisme, menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan manusia sepenuhnya ditentukan oleh lingkungannya. Sangat berbeda jauh dengan aliran nativisme, aliran empirisme menyatakan bahwa manusia, perkembangan dan pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, bisa dikatakan apabila lingkungan manusia tersebut baik, maka perkembangan serta pertumbuhan dari manusia tersebut juga akan baik. Dan sebaliknya. Yang ketiga, yakni aliran konvergensi. Aliran konvergensi menyatakan manusia memiliki kemampuan dalam dirinya, yakni bakat dan potensi. Dengan kata lain, aliran konvergensi ini merupakan perpaduan dari aliran nativisme dan aliran empirisme, yang mana manusia lahir dengan diberi karunia berupa bakat dan potensi, namun juga harus berusaha untuk mengembangkan dan menumbuhkan dari apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia tersebut. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Di sini juga ada 7 aspek hakikat manusia.
Yang pertama, ada manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Sebagai kesatuan badani dan rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan potensi yang dimilikinya dimanfaatkan untuk berbuat baik, atau potensi juga mampu untuk bahan berpikir, cipta. Potensi berperasaan atau rasa, potensi berkehendak atau karsa, dan memiliki potensi untuk melakukan suatu karya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu, yang dimana manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu juga, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama, dan selain itu, adanya kesadaran diri ini, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah, manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya sebagai manusia itu sendiri. Yang kelima, manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan kebudayaan bersifat dinamis. Yang keenam, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Dalam hal pendidikan, di sini hakikat pendidikan mempunyai arti proses atau perbuatan mendidik, yang dimana pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya seharian sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Untuk selanjutnya, hakikat manusia dan pendidikan. Untuk sebelumnya sudah saya jelaskan, hakikat manusia, 7 aspek hakikat manusia, dan hakikat pendidikan. Di sini adalah kesimpulan dari ketiga aspek tersebut, yang dimana karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Pendidikan di sini sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
Tujuan hubungan manusia dan pendidikan. Ada 6 tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu yang pertama, mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu mengajarkannya syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebab dengan jalan itu, potensi iman itu diperkuat, sebagaimana halnya dengan potensi-potensi lain, yang jika telah mendarah daging, maka ia seakan-akan menjadi fitrah. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Dikatakannya bahwa mencari dan menegakkan hidupnya, mencari pekerjaan sebagaimana ditegaskannya pentingnya pekerjaan sepanjang umur manusia. Sedangkan pengajaran atau pendidikan dianggapnya termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiranlah seseorang itu dapat memegang berbagai pekerjaan dan bertukangan atau keterampilan tertentu seperti telah diterangkan di atas. Yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Di sini termasuklah musik, syair, kaligrafi, seni, dan lain-lain. Keterkaitan budaya, kemanusiaan, dan pendidikan. Manusia, seperti yang kita ketahui, sangat erat sekali hubungannya dengan kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan atau education as cultural conservation. Di sini peran pendidikan sebagai pelestarian budaya dan pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang beragam, kompleks, dan terintegrasi, maka suatu proses pendidikan tidak dapat dilihat dari satu sudut saja, tapi harus menggunakan pandangan yang multidisipliner. Pada slide yang terakhir ini tentang implementasi konsep kemanusiaan dan pendidikan. Sebenarnya ada 3 konsepsi yang menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang konsepsi pendidikan yang berhubungan dengan citra manusia. Langsung saja pada konsepsi yang pertama, yaitu konsepsi kekuatan batin dan karakter. Di dalam hal ini, pendidikan diarahkan pada diri manusia agar memiliki pendirian yang tangguh dan juga harus bersikap baik yang sesuai dengan ajaran agama ataupun yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu cerdas kognisi, tahu banyak dan banyak tahu. Dalam konsepsi kedua ini, itu sangat berbeda antara pengertian dari tahu banyak dan juga banyak tahu. Jika dilihat dari pengertian tahu banyak, yaitu seseorang yang memiliki banyak pengalaman dan juga pengetahuan ataupun pemahaman tentang sesuatu bidang. Jika pengertian dari banyak tahu, yaitu seseorang yang hanya memiliki pemahaman saja tanpa adanya ataupun kurangnya sebuah pengalaman. Lalu yang ketiga, yaitu konsepsi adanya kemajuan pada tataran fisik dan tubuh.
Kemajuan ini memiliki pengertian sebagai manusia yang mampu untuk mengendalikan dirinya dari tuntutan tubuh yang mendorong dirinya untuk kejahatan yang melanggar agama ataupun adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3 dan terima kasih.